Kain itu akhirnya tersingkap hanya memperlihatkan wajah mayat saja. Jiddir. Dirinya serasa disambar petir di siang hari. Pijakan kakinya melemah serasa dirinya tidak menginjakkan kaki di bumi lagi. "Ibu!" teriaknya. Yaitu adalah kedua orang tua Charlie yang kecelakaan saat dibawa menuju rumah sakit. "Ibu, tidak mungkin. Jangan tinggalin Charlie, Bu." Pecah sudah tangisnya memenuhi ruangan mayat itu. Kemudian dirinya menuju ke sebelah mayat ibu dan membuka kain penutup itu. Sudah tidak bisa digambarkan lagi bagaimana rasa sedih yang ia alami saat ini sampai membuat tangisannya tidak memiliki suara lagi. "Ayah!" Dokter yang mengetahui ternyata itu adalah orang kedua orang tuanya mencoba menenangkan Charlie dengan memegang bahunya. Sedangkan Ellie ia hanya berdiam diri tidak berani mengucapkan sepatah kata. Ada rasa sedih di hatinya namun ada rasa puas yang merasuki dirinya saat ini. Puas karena pembalasan dendamnya kepada Charlie sudah terbayar tuntas dan sedih karena ada rasa bersalah di dalam relung hatinya yang terdalam melihat kesedihan Charlie yang begitu dalam. "Tenang, Nak. Mungkin ini sudah takdir dari Yang Maha Kuasa. Kau harus tabah dan mendoakan yang terbaik untuk orang tuamu agar mereka ditempatkan di sisinya." Dokter itu terus memberikan kekuatan untuk Charlie yang sudah terduduk dan menangis terseduh-seduh. "Sel, orang tuamu pasti sedih melihat kamu menangis seperti ini." Ellie mencoba mendekati Charlie yang masih terduduk di antara berangkar tempat kedua orang tuanya yang sudah terbujur kaku. Hicks, kenapa mereka meninggalkan aku sendiri? Ayah, Ibu!" Teriaknya sampai-sampai suaranya terdengar keluar. Dokter dan Ellie membiarkan Charlie agar lebih tenang dulu baru diajak bicara kembali. 15 menit kemudian. "Baiklah, Nak. Kami akan mengantarkan kedua jenazah ke rumah duka. Kau bisa menunjukkan jalannya?" tanya dokter tersebut setelah Charlie sedikit tenang namun air matanya terus mengalir seolah tidak ingin berhenti. Hicks. Dia hanya mengangguk saja. Dia dituntun oleh dokter itu untuk mengisi berkas bahwa kedua jenazah sudah diambil oleh pihak keluarga dan petugas lain mempersiapkan keberangkatan jenazah ke rumah duka. Setelah selesai, Charlie dibawa ke mobil ambulans yang di dalamnya sudah ada mayat orang tuanya. Sedangkan Ellie mengikuti dari belakang dengan mobilnya. Kembali dia menangis terseduh di dalam mobil ambulans itu sambil memeluk kedua orang tuanya. "Ayah, Ibu, kenapa kalian tega meninggalkan aku sendiri? Aku tidak sanggup hidup tanpa kalian, ya, Bu." Hicks. Tidak henti-hentinya dia menangis. Untungnya suara sirine ambulans dibunyikan sehingga suara tangisannya tidak terlalu terdengar. Sekitar setengah jam berlalu akhirnya mobil ambulans sudah sampai di halaman depan rumahnya. Para tetangga datang beramai-ramai ingin melihat kenapa ada ambulans datang ke rumah itu. Mereka bertanya satu sama lain. "Siapa yang meninggal?" tanya salah satu ibu-ibu. "Tidak tahu. Kita lihat sajalah," ujarnya. Setelah terparkir dengan baik, pintu belakangnya terbuka dan Charlie turun terlebih dahulu, lalu kedua jenazah dikeluarkan oleh tim rumah sakit. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," ucap mereka ketika sudah tahu ternyata yang meninggal adalah kedua orang tua Charlie. Akhirnya mereka pun ikut menangis karena keluarga itu dikenal keluarga yang cukup ramah dan tidak pernah bermasalah dengan para tetangga, dan walaupun ekonomi pas-pasan tetapi mereka juga rajin sedekah. Ya Allah, kasihan sekali nak Charlie ditinggal oleh kedua orang tuanya sekaligus. Yang lain pun pada mengangguk. "Iya, kasihan sekali dia. Semoga dia kuat menghadapi cobaan ini. Amin." Para warga yang berdatangan dengan sigap membantu semua yang perlu dipersiapkan mulai dari tenda untuk para pelayat yang datang. Tidak sedikit dari mereka yang menyumbang untuk membeli papan kubur, sampai membayar orang untuk menggali kubur. Saat ini kedua jenazah sudah dibaringkan di ruang tamu rumah itu dan Charlie juga sudah berganti pakaian dan duduk di sana dengan wajah sendu.
Dia baru saja selesai membacakan Yasin untuk kedua orang tuanya dan tahlilan untuk malam pertama juga digelar malam ini dan akan dikebumikan pada esok pagi karena tidak ada keluarga yang ditunggu lagi. Untuk Eli dia sudah pamit setelah tidak lama mengantar sampai ke rumah Charlie. Dia sudah sampai di rumahnya. Rasakan kau Charlie, akhirnya dendamku terbalaskan. Senyuman smirknya disunggingkannya. Keesokan harinya. Ibu, ayah, aku pulang dulu ya. Aku akan selalu mendoakan kalian berdua. Hiks, Hiks. Semoga ayah dan ibu tenang di sana ya dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah. Amin. Kuburan orang tuanya dibuat menjadi satu liang atas permintaan Charlie. Dia pun beranjak dari sana bersama Sonya yang setia menemaninya sementara para warga sudah kembali ke kediaman mereka. Kamu yang sabar ya, Sel. Doakan orang tuanya agar bahagia di sana. Dan kau jangan terus-terusan bersedih. Sonya mencoba sedikit menghibur Charlie. Mereka juga pasti akan sedih jika kau terus sedih. Dia melingkarkan tangannya ke bahunya dan menuntunnya jalan karena dia tahu pasti Charlie masih lemas dan begitu terpukul dengan apa yang ia alami saat ini. Sesampainya mereka di rumah. Hampa. Itulah yang dirasakan Charlie saat ini di rumah itu. Perasa kosong tanpa kehadiran kedua orang tuanya. Ia kembali menitikan air mata tetapi tidak bersuara. Sonya sebenarnya ingin berlama-lama di sana, tapi dia sudah memiliki janji dengan papa dan mamanya. Sel, kalau kau berubah pikiran langsung katakan saja padaku ya. Aku dengan senang hati dan kau janganlah sungkan terhadapku. Sonya berusaha membujuk Charlie untuk tinggal saja di rumahnya. Tidak perlu mengkhawatirkan bagaimana kehidupan ke depannya. Charlie hanya mengangguk. Kalau begitu aku pamit dulu ya. Karena sudah ada janji dengan orang tuaku. Terima kasih, San. Mereka berpelukan sebelum Sonya kembali dan melajukan mobilnya. Hening. Charlie memandangi setiap sisi ruangan itu terlintas di kepalanya kenangan bersama ayah dan ibunya. Saat-saat dirinya membantu sang ibu, memijat ayahnya karena badannya pegal bekerja seharian. Ayah, ibu, aku rindu kalian. Hiks, Hiks. Ketika sedang asik memanikan telepon genggam miliknya. Eli, apa benar kedua orang tua anak itu kecelakaan dan meninggal? Eli menghentikan kegiatannya. Ya, Pak. Kedua orang tuanya meninggal dunia. Papanya mengangguk. Terus katanya yang salah adalah mobil yang dinaiki mereka, dan supirnya melarikan diri ya? Eli mengangguk dan papanya langsung saja pergi setelah bertanya lalu dia melanjutkan bermain handphone lagi. Crying. Halo? Ucapnya dari balik sambungan telepon. Iya, saya sudah melaksanakan tugas dengan baik, Nona. Mana bayaran yang kau janjikan kepadaku? Tuntutnya pada Eli. Orang itu adalah orang suruhan Eli untuk menghabisi nyawa kedua orang tua Charlie, namun dirinya ingin dibuat sehalus mungkin seolah itu adalah sebuah kecelakaan. Baiklah, aku akan mengirimkannya sekarang. Tidak lama kemudian, ping, sebuah pesan masuk dan orang itu langsung membacanya. Oke, Nona, senang berbisnis dengan Anda. Lalu ia mematikan teleponnya. Eli hanya senyum. Pada malam hari kembali digelar dua tahlil untuk malam kedua dan sesuai janjinya Sonya ikut menghadiri untuk menemani Charlie agar ada temannya sekedar untuk bercerita. Tidak lama setelah tahlilan selesai Sonya kembali pamit. Ia juga mengajak Charlie lagi untuk tidur di rumahnya saja biar ada temannya dan besoknya kembali. Namun Charlie tetap menolak ajakannya. Kamu benar gak masalah sendiri? Bagaimanapun Sonya khawatir membiarkan Charlie untuk tinggal sendiri. Ia tidak apa-apa. Aku baik-baik saja kok. Dia menyunggingkan sedikit bibirnya, tersenyum. Ya sudahlah. Kalau gitu aku balik dulu. Karena sudah merasa lelah, ia akhirnya memutuskan untuk tidur cepat. Selain lelah badan, dia juga lelah pikiran dan batinnya yang tergoncang. Di dalam kamarnya, ia menghadap ke langit-langit kamarnya dengan tatapan kosong, tidak berkedip.
Pikirannya pun terasa kosong. Kemudian dia melangkahkan kakinya untuk mengambil wudhu dan melakukan ibadah sebelum tidur untuk mendoakan orang tuanya di alam sana. Setelah selesai sholat, dia kembali ke tempat tidur single bed miliknya dan melakukan hal sama sebelumnya. Mencoba memejamkan mata namun sulit dan dia terus memaksanya, alhasil air matanya mulai keluar dari matanya. Ia menangis dalam kesunyian malam, begitu cepat dirinya menjadi seorang yatim piatu dalam waktu singkat. Apakah aku masih bisa hidup? Tanyanya. Apakah aku sanggup menjalani hariku tanpa mereka yang menjadi penyemangatku untuk bertahan dan menjadi tempatku untuk menceritakan keluh kesahku? Kini mereka sudah meninggalkan aku sendiri. Aku kehilangan sebagian dari jiwaku dan hatiku. Tidak lama kemudian dia tertidur.